Oke, nama saya Faruk Fahradi Al-Katiri. Jadi kalau saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Dari kecil tuh sebetulnya saya nggak pernah namanya masuk dapur atau tertarik dengan dunia makanan ya, ataupun nggak kebayang kalau sekarang bisa jadi kafe dan segala macam bikin usaha di bidang kuliner. Kalau dulu pas kecil yang masuk ke dapur malah kakak saya sama adik saya. Jadi kakak saya yang pertama dan adik saya. Terus pas gede, dulu kecil malah pengen jadi pilot sama arsitek malah justru. Tapi ternyata pas lagi kuliah, saya kebetulan dapat sarjana hukum. Pada saat sarjana hukum, akhir-akhirnya tuh di akhir kuliah udah mulai doyan makan tuh. Terus akhirnya belajar bikin produk lah, bikin kue apa segala macam. Jadi tahun 2004 itu pertama kali saya ngerintis karir di dunia F&B. Ya saya bikin suatu produk lah, yaitu waktu itu namanya Cake to Order. Lanjut lagi dari Cake to Order itu ngembang jadi gudang roti dan segala macam. Dari situ saya tahun 2012 saya belajar kopi. Tiba-tiba belajar kopi. Nah pas belajar kopi keterusan bikin coffee shop, jadi konsultan dan segala macam. Sampai akhirnya kalau merunut ke kejadian yang kita bisa bikin Luber Group lah hitungannya kayak gitu. Saya ketemu sama Mas Rila. Mas Rila datang ke saya gitu kan. Mas, gue mau bikin usaha makanan. Saat itu pikiran kan, apa nih usaha makanan apa gitu kan segala macam. Kepikirlah di antara semua pilihan tuh kepikirlah akhirnya burger. Kenapa burger gitu kan? Ya saat itu memang berpikir memang lagi agak trennya lagi naik nih sekarang burger. Dan akhirnya kita nyari tuh polanya, burger apa yang kita mau buat dan segala macam. Cari konsep yang beda sama yang lain dan segala macam. Nah, ketemulah Lu Burger itu dengan konsep smash burgernya gitu. Terus berjalan, Lu Burger itu 2019 akhir bulan Desember. Kita akhirnya buka toko yang pertama di Jatiwaringin. Nah, pada saat buka toko di Jatiwaringin itu sebetulnya kita sudah punya tempat sebetulnya di sini nih, di Bandung ini gitu. Saya udah nawar-nawar tempat di Bandung ini segala macam. Memang karena niat pengen pindah ke Bandung ya, pengen jadi orang Bandung katanya gitu. Tapi terus karena Lu Burger ini responnya bagus, baru sebulan pertama sudah ada yang minta lagi buka outlet dan segala macam. Yang mau buka itu awalnya cuma mau saya pegang buat konsultasi bikin coffee shop. Tapi ternyata dia ngelihat burger, dia ngerasa wah cocok nih rasanya dan segala macam, dia pengen buka. Jadi ganti yang asalnya konsultan saya mau masuk sebagai bikin coffee shop malah jadi bikin Lu Burger juga gitu. Akhirnya buka outlet kedua di Harapan Indah. Di Harapan Indah kita bikin, udah gitu terus habis Harapan Indah bikin, kita juga bikin lagi ada di Cipete. Itu kita bilang partner investor lah hitungannya kan. Partner investor kita ada si Den Dimas gitu, bubur ayam racer itu. Nah, setelah itu buka, saya lagi udah bangun ini nih, bangun si Luberground Bandung. Luberground Bandung udah dibangun dengan konsep yang ibaratnya menurut saya saat itu ini adalah multi produk. Saya pengennya semuanya berasa kayak orang harus ngelihat. Makanya kan kalau dapur kan biasanya ditaruh di belakang, kita taruh di depan. Biar orang ngelihat bahwa proses orang untuk bikin produk tuh kelihatan. Jadi bukan tiba-tiba jadi, nggak sesuatu yang instan lah kayak gitu. Ya akhirnya berdirilah si Luberground ini di bulan April ya, kalau nggak salah gitu. Pas lagi pandeminya, pas lagi ditutup, tidak boleh. Itu PPKM pertama kalau nggak salah, nggak boleh ada jualan dine-in lah, kurang lebih kayak gitu. Makanya saat itu kita jualannya online gitu. Dan separoh baru jadi ke depan, yang di belakang ini belum jadi. Karena kita pikir mulai dulu aja deh. Kalau nggak kita mulai, malah jadi terlalu lama ya gitu. Dan alhamdulillahnya memang kebetulan online kita saat itu sudah kuat gitu. Jadi orang dari kita pagi buka, orang udah order segala macam kayak gitu. Betul, pada awalnya sih memang, jadi tempat ini tuh lucu. Sebetulnya awalnya dia nggak boleh disewa lagi untuk tempat makanan, karena orangnya udah pengalaman sebelumnya dibikin tempat makanan, dia nggak terlalu happy lah hitungannya kayak gitu.
Bahkan bukan ngeyakinin partner aja saat itu, ngeyakinin yang punya tempat bahwa kita akan bikin tempat makanan di sini. Itu pun juga kayak persetujuannya agak lumayan panjang tuh saat itu. Tapi setelah kita yakinin, karena saya udah punya portfolio kafe-kafe apa tempat sebelum yang saya bangun, jadi mereka ngelihat, oke lah, mudah-mudahan bagus lah hitungannya kayak gitu. Dan kita udah komit sama orangnya juga yang punya tempat, kalau tempat ini kita bangun, kita bagusin dan segala macam gitu kan. Kita nggak hanya main bikin terus rusak terus kita nggak perbaikin dan segala macam gitu. Nah kalau ngeyakinin sih memang saat itu kita cuma berpikir kita punya cita-cita yang sama ya. Cita-cita kita adalah pengen menjadi salah satu tim grup yang ibaratnya kita punya yang bergerak di bidang F&B saat itu, yang memang secara konsep dan sistem kerjasamanya kita memberikan suatu opsi yang lain gitu. Sehingga dari situ kita punya keyakinan bahwa kita bisa maju bareng, kita bisa berkembang bareng di situ. Karena pada dasarnya apa yang kita buat di sini kan sebetulnya kan cuma mimpi ya, awalnya mimpi, tapi kita coba berusaha untuk akhirnya merealisasikan mimpi tadi dengan tujuan yang sama dan segala macam. Dan kebetulan memang dari kita berempat ini hitungannya kita punya mimpi yang sama. Kita pengen terjun di dunia F&B yang memang jadi grup besar gitu kan, supaya nanti kita bisa ya selain kita juga ngebuka lapangan kerja, kita juga nyari istilahnya ya mendapatkan penghasilan yang baik di sini dan segala macam. Dan itu ya alhamdulillah kita dalam perjalanan walaupun nggak ada batunya, nggak ada kerikilnya nyandung, ya tapi harus kita jalanin, kita lewatin gitu. Dan koordinasi satu sama lain tuh penting sih hitungannya kayak gitu. Sebetulnya mulai dari Mas Rila ini, dari ucapannya dia yang minta ibaratnya bikinin usaha dong kuliner gitu kan. Dan itu kan saya jadi gini, dari 2004 jalan sendiri, pernah juga berpartner dan segala macam kayak gitu, pernah juga usaha sama keluarga juga dan segala macam gitu kan. Tapi memang kalau saya bilang usaha nggak bisa sendiri deh. Usaha tuh banyak hal yang mesti diurusin, mesti dijalanin dan segala macam. Jadi kalau kita usaha sendiri, kan kita pasti ada keterbatasan. Apalagi saya, ya kalau dibilang saya tuh modal dengkul ibaratnya gitu. Karena kalau dibilang modal dengkul, ya cuman hanya bisa ngasih ide, saya cuman hanya bikin produk, saya punya konsep dan segala macam gitu kan. Dalam ranahnya yang nggak mengeluarkan uang tuh. Tapi based on pengalaman saya udah jatuh bangun di dunia F&B dan segala macam, dan itu yang akhirnya ngebuat saya berbicara itu modal dengkul. Nah, modal dengkul ini harus ketemu sama orang-orang yang ibaratnya dia punya keinginan yang sama juga untuk bikin usaha gitu kan, tapi dia nggak punya pengalaman dan segala macam, biar kita yang ngejalanin, dimana di sisinya dia adalah pemilik modal tadi kan, hitungannya kan kayak gitu. Kalau starting dari awal, Mas Rila waktu itu kita buat si Lu Burger yang di Jatiwaringin yang pertama, karena ini ngeling nih, Lu Burger sama Lu Burgeround tuh ngeling, satu grup lah hitungannya kayak gitu. Itu kurang lebih sekitar berapa ya, nggak nyampe 300 juta lah hitungannya kayak gitu. Cuman kita udah tahu target kita adalah kita punya segmentasi pasar yang jelas, spesifik gitu kan. Kita tahu kita akan bentuk konsepnya ini sampai kayak seperti apa dan segala macam. Dimana Lu Burger itu sebenarnya konsepnya chain restoran lah hitungannya. Jadi kita pengennya ada di beberapa tempat yang banyak gitu kan, sehingga orang bisa banyak mengakses si produk tadi. Nah, kembali ke Lu Burgeround, kalau di Lu Burgeround memang akhirnya ini lumayan besar nih modalnya gitu kan, lumayan besar. Tapi dengan skala besar itu kan kita harus berpikir possibilities-nya ada nggak? Apakah akan tercover apa enggak? Karena kita harus punya target nih, target penjualan harian gitu kan, supaya ibaratnya kita bisa mengcover dari investasi yang tadi diberikan sama investor dan segala macam. Sejauh ini sih kita masih ibaratnya kita berharap masih on the track lah, walaupun dengan kondisi yang luar biasa ya. Luar biasa banget, baru buka udah di PPKM dan segala macam gitu kan. Itu menurut saya udah kita jalan setahun dan kita masih survive sampai sekarang. Karena memang kita selalu retensi ya, kita selalu berusaha untuk berevolusi mungkin ya kayak gitu ya, berusaha bertahan dengan kondisi yang sudah berjalan kayak gitu. Jadi kalau bilang modalnya saya nggak enak jadi nyebut modalnya berapa nih itu kan di sini. Modal dengkul itu hitungannya gitu. Kalau dibilang titik terendah sebetulnya banyak ya, cuman saya juga bingung titik terendahnya banyak banget jadi banyak susahnya. Sebetulnya banyak jatuh bangunnya. Jadi akhirnya dari pengalaman tadi justru saya bisa suggest
ini boleh apa ini nggak boleh gitu. Banyaklah kalau dibilang dulu buka usaha, sebetulnya karena memang bukan bukan jadi beban ya. Buka usaha tuh buat saya jadinya kayak eh, saya tuh seneng buat karya gitu. Pada saat karya tadi diapresiasi orang gitu kan, ibaratnya kadang saya nggak mikirin masalah uang ya, malah justru malah mikirinnya lebih ke arah orang itu tadi ngehargain produk saya aja, ibaratnya saya sudah senang gitu. Saya ingat aja saya bikin kue pertama kali, saya bawa ke kampus, saya jual ke teman saya gitu, ibaratnya di kampus hukum tuh itu saya jual. Saya bilang harganya berapa Ruk? Bilang kayak gitu. Makan dulu. Jadi pada saat dia makan dulu, baru dibilang komen rasanya gimana segala macam gitu, ya saya suruh bayar ininya dia, semampunya dia, saya bilang kayak gitu. Jadi kayak karena apresiasi terhadap suatu karya, menurut saya kayak produk itu, buat saya tuh legowongnya tuh lebih ke arah penghargaannya tadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang dinilai sama uang, ya pastilah ya, semua orang juga pengen dapat penghasilan gitu kan. Tapi kan sebetulnya kembali lagi, ketika kita ngelakuinnya suka gara-gara kita seneng jalaninnya gitu. Ya namanya jatuh ataupun tersandung dan segala macam itu bukan menjadi suatu halangan ya, malah jadi suatu yang membuat kita bangkit dan kita terus bergerak ya, sampai ibaratnya kita tahu bahwa oke, kita harus benerinnya di sini. Besok nggak boleh kejadian lagi dan segala macam. Ya ada aja. Cuman memang kan sebenarnya gini, karena saya nggak punya background background chef lah hitungannya kan kayak gitu. Lebih ke arah saya suka membuat produk tadi gara-gara saya juga suka makannya gitu. Jadi kadang-kadang apa yang saya buat itu mungkin belum tentu pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya harus ngulik lagi nih. Kayak misalnya contoh burger, dari dulu bikin burger. Tapi konsepnya Lu Burger ini menurut saya ketika kita dapat konsep yang berbeda, itu kan statement saat itu cuman punya target kan. Setiap orang bikin suatu produk tuh punya target. Targetnya apa? Mau dibilang burgernya keren, atau mau dibilang burgernya maco atau apa gitu kan. Nah, saya itu cuma berpikir pada saat bikin burger yang sekarang ini, saya nggak perlu dibilang ini burger enak banget, nggak. Enak aja udah cukup menurut saya kayak gitu. Karena yang kita targetin tuh orang bisa makan burger tadi nggak sebulan sekali gitu. Kalau cuma dia sebulan sekali kan ngapain ya kita jualan gitu kan. Saya pengennya justru orang bisa makan tuh seminggu 3 kali. Makanya saya bilang saya nggak boleh bikin burger ini terlalu over, terlalu sampai akhirnya membuat orang mau ngabisin sampai gigitan terakhir aja dia enak gitu kan, dia nggak mau makan lagi. Nah itu salah satu poin penting juga ketika kita buat suatu produk, karena targetnya apa yang kita sasar dari si customer tadi, experience makannya seperti apa, itu penting menurut saya gitu. Sampai porsi dipikirin. Jadi kalau misalnya kita lihat secara sizing besar, kita pilih rotinya, kita desain rotinya memang yang light, yang benar-benar empuk gitu segala macam. Bahkan saya sampai mikirin kalau ini orang bawa pulang ke rumah, rasanya itu harus nggak boleh terlalu jauh sampai rasanya ketika dia baru mateng. Itu harus seperti itu. Jadi kalau saya bilang, saya nggak mau orang makan burger, biasanya kita makan burger udah keren ya, gede, tebel gitu segala macam, pada saat kita mau makan 2-3 gigitan terakhir aja kayaknya begak kan. Itu saya nggak mau gitu. Jadi konsep-konsep produk yang kita buat tuh sebetulnya punya konsep-konsep tersendiri. Apa yang kita mau, apa yang kita targetin dari si pembelinya makan dan segala macam gitu. Tujuannya ke sana. Itulah makanya sebetulnya pada saat gue bikin burger itu udah dari dulu. Udah dari pas saya punya gudang roti itu. Gudang roti kita udah bikin burger, hitungannya kayak gitu. Cuman pada saat itu nggak ada konsep ya, cuman burger ya sudah. Kita bikin dagingnya yang tebal gitu kan, rotinya yang empuk, saus dan segala macam gitu kan. Tapi experience makannya tuh beda gitu. Kalau dibilang makannya enak, gigitan pertama enak, gigitan kedua enak, gigitan ketiga enak gitu kan, sampai 4 yang kelima itu sampai mau habis tuh kita enak gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu. Nah akhirnya ketemulah konsep bahwa ternyata burger itu ada yang di smash, ada yang digepengin ya. Kalau dibilang kayak kita mah digeprek gitu hitunganan kayak gitu. Ternyata dari pada saat kita ngelakuin proses yang berbeda tadi, itu bisa kasih karamelisasi daging yang pas, dagingnya juga lebih kerasa daging daripada kalau kita tebal-tebalan gitu. Dan dari situlah saya lihat bahwa pasar Indonesia ini suka saus ya. Dan akhirnya kita buat tuh si cheese sauce-nya. Cheese sauce itu jadi bagian dari part of ketika kita makan burger harus dihibur sama si cheese sauce-nya itu. Jadi supaya orang tuh terngiang-ngiang bahwa kalau makan burger ini, istilahnya nih American burger yang punya konsep di smash dengan cheese sauce yang
sampai tumpah-tumpah. Makanya kan statementnya Lu Burger itu kan ada informasinya sumpah sampai tumpah. Dan itu kita kembangin lagi sampai di sini di Bandung gitu kan. Di Bandung kita masuk dengan Lu Burger-nya, kita bikinlah berbagai macam lagi produk-produk yang lain gitu. Dan produk-produk yang ada di sini juga udah berdasarkan saya ngulik bertahun-tahun. Kayak kita ngomong donat gitu kan, ada ayam gitu, ada smoke gitu segala macam itu. Produk itu baru bisa keluar sekarang yang saya udah research secara bertahun-tahun. Saya pengen bikin ayam goreng tepung gimana yang enak gitu kan. Kalau smoke emang itu berjalan sebelum Lu Burger, kita bikin smoke dan itu ternyata menarik ketika digabungkan sama produk burger dan segala macam. Termasuk donat pun juga seperti itu gitu. Awal mulanya ya karena sebetulnya saya tuh niat mau pindah ke Bandung gitu kan. Terus tempat ini tuh kebetulan jadi sebetulnya waktu itu ada orang yang sudah ngejanjiin saya di tempatnya di Braga itu gitu kan. Cuman karena satu dan lain hal nggak bisa lanjut gitu kan. Yang awalnya saya suruh ngelola usahanya tadi gitu. Survei itu setahun. Datang ke Braga ini dari jam pagi, siang, weekend, weekdays, segala macam kayak gitu. Sampai ibaratnya saya pernah ngajak anak istri saya ke tempat yang saya mau dijanjikan itu jam 12 malam. Kita ngelihat bagaimana hidupnya sebuah jalan Braga itu. Dan menurut saya gila ini. Satu-satunya jalan yang orang bisa jalan kaki dengan crowd makanan yang luar biasa. Dan jadi terpancing gitu keinginan saya untuk harus buka di Bandung gitu kan dan kayak gitu. Nah dilalahnya karena memang ternyata nggak jadi gitu kan. Kebetulan saya cuma hanya parkir mobil di sini nih di depannya Nyonya Kamto itu. Terus saya lihat ini disewa dan ini tuh bagus tempatnya, nggak ada tulisan sewanya tapi padahal habis direnovasi gitu. Saya tanya sama tukang parkir kan, konsepnya ternyata dia boleh tapi bukan buat makanan tuh. Nah disitulah sebetulnya tercetus keinginan saya sebetulnya untuk udah deh ini jadiin suatu tempat yang saya bisa ngedisplay semua produk-produk saya gitu kan, baik mulai dari apa yang sudah saya dulu pikirin dan segala macam, dan ini direspon sama tim Luber tadi gitu kan. Ternyata oke, kita kemas mas, produk lo kita kemas, kita jadiin tempat yang dimana ini playground lo nih hitungannya kayak gitu, untuk lo berkreasi dengan berbagai macam produk lo gitu segala macam gitu. Ya akhirnya kan saya bilang tadi kita kerja itu nggak bisa sendiri, kita kerja itu harus bareng-bareng gitu kan. Dimana timnya kalau saya bilang saya khusus bagian produk, saya product development dan segala macam itu gitu kan. Nanti ada yang khusus bagian dari brandingnya, ada yang khusus bicara masalah finance-nya, ada yang khusus bicara masalah desain dan segala macam. Kalau semuanya saya kerjain sendiri nggak bisa lah. Saya punya lini saya sendiri, saya punya area kerja scope saya sendiri gitu kan, dimana itulah akhirnya membuat suatu usaha tadi menjadi ringan dan kita bisa fokus di areanya kita masing-masing. Nah jadilah Lu Burground inilah yang lebih seperti itu. Kalau secara desain kita bareng-bareng sebetulnya, karena konsepnya dulu harusnya si donat itu adanya di sini sebetulnya. Cuman kata partner saya pindahin aja ke depan biar orang bisa ngelihat dari pinggir jalan gitu kan. Kalau orang bisa ngelihat dari pinggir jalan orang lagi bikin donat pagi-pagi itu kan akan lebih menarik gitu. Seperti itu, dan akhirnya kita memang buka open kitchen. Dibikin open kitchen tuh ya tadi kembali lagi kita pengen orang ngelihat proses. Biasanya kan kalau orang kan duduk dulu di mana-mana baru dapurnya di belakang. Nah, kita nggak suka tuh kayak gitu tuh. Kita pengennya produk yang kita buat ini benar-benar menampilkan tim kita yang di depan, bahwa mereka berperan penting di sini untuk menciptakan produk, sehingga mereka harus saya taruh depan karena produk bagian dari yang terpenting juga gitu kan. Terus ya kita keidean buat step undak-undakan kayak gini memang tujuannya supaya orang bisa lebih santai di sini, nggak seserius harus duduk di meja makannya dan segala macam gitu. Iya, walaupun pada akhirnya berubah semua ya pada saat kondisi kita ada pandemi ini dan segala macam. Cuman kembali lagi ya, kalau kita nentuin suatu tempat aja kita juga mikirin juga dulu. Kalau kita mau buka di suatu tempat kita mikirin ini pasarnya ada nggak, kira-kira kita harus bikinnya seperti apa tempatnya segala macam gitu kan. Kita kan sudah buka Lu Burground ini ada di sini di Bandung, ada lagi yang di Jakarta di Jalan Ampera, ada lagi yang sekarang kita lagi bangun tuh di Bali gitu. Kalau Lu Burground insya Allah 3 lah. Kalau Lu Burger kita sudah, saya lupa Lu Burger ada berapa itu, 15 outlet. Tapi lebih banyaknya kalau di Bandung ada 2,
Sisanya tuh ada di Jakarta, Bekasi, Bogor, kita ada di Tangerang, ada di ini banyak kan di Jabodetabek juga sih, bareng-bareng kita. Jadi nanti memang sebetulnya gini, karena kita ini berempat ini berdiri sebagai owner pengelola lah, ibaratnya kayak gitu. Kita bukan ngelakuin ngejalaninnya secara franchise juga bukan gitu kan. Jadi kita ketemu sama orang-orang pemodal yang mereka mempunyai Luberger itu secara satu outlet, jadi beda-beda tuh hitungannya. Jadi kalau misalnya ketemu sama kita tuh ada tim namanya Luber Management. Luber Management itu bawa konsep, bawa brand yang namanya Luberger dan Luberground, di mana dari situ kita akan kerjasama sama orang yang pemilik modal tadi gitu. Jadi kita tetap ngawal usaha ini, kita jalanin, kita benar-benar kita buatin tempat, kita survei gitu kan, kita tentukan nilainya berapa dan segala macam gitu. Nanti sistemnya kita bagi hasil sama si investor tadi gitu. Ya terburuknya kalau saya bilang kalau ada pandemi itu semua udah sesuai schedule gitu kan. Udah sesuai schedule, kita udah kepikiran bahwa April tuh saat itu kita bisa bikin grand opening, buka. Karena kan waktu itu kan kondisinya normal banget. Nggak ada yang kepikiran bahwa ada pandemi itu bakal bikin sesuatu yang Bandung tuh yang kita survei udah setahun yang lebih, bahwa ini tempatnya itu rame, trafficnya tinggi dan segala macam, itu totally off. Tapi kita harus bertahan, kita harus adjust semua yang ada di kita segala macam untuk akhirnya bisa tetap survive gitu. Itu pengalaman terburuknya sih saya bilang, karena jadinya planning yang harusnya sudah direncanakan tadi bisa geser semuanya gitu. Produk tuh makanan dan minuman. Karena memang ketika saya suka produk tadi kayak kopi lah hitungannya. Kopi itu saya dari ngerosting iya gitu kan. Bahkan saya sempat agak gila juga ikut kompetisi barista nasional gitu kan, dan nilainya masih ketika itu saya masih masuk di 12 besar nasional gitu. Agak lumayan sakit juga sih itu, ada pengen nyoba ngetes saya levelnya ada di mana gitu saat itu gitu. Jadi kalau dibilang namanya ada 4 kepala, pasti ada 4 keinginan gitu kan, pasti ada 4 tujuan juga. Ya tapi kembali lagi kadang bisa keluar jalur, kita harus coba lagi tarik lagi ke jalur yang awal tadi gitu. Jadi kita harus tetap ngingetin, kan namanya hidup tuh pasti kan kayak gitu ya. Ada kadang-kadang keluar jalur, kita harus balikin lagi ke jalur yang utama. Tapi sebetulnya memang mungkin karena sudah harus di tahapannya dewasa ya, karena usia juga gitu, udah pengalaman jatuh bangun dan nggak boleh egois lagi dan segala macam. Jadi akhirnya ya sudah, semuanya tuh harus bisa dibicarakan, didiskusikan, terus kembalikan lagi ke konsep awalnya. Intinya satu hal yang harus dipegang adalah kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu tim, kita perlu orang-orang yang bisa mengcover pekerjaan yang kita nggak bisa handle sendiri. Jadi kalau saya mau jalan sendiri bisa aja, tapi ketika saya jalan dengan orang yang punya visi misi yang sama dan itu bisa mengcover area kerja saya yang mungkin bukan saya specialty-nya di sana gitu kan, ini akan lebih cepat lagi perjalanannya gitu. Jadi nggak selalu harus usaha tuh sendiri, nggak juga. Tapi begitu kita bareng-bareng, ada timnya dan segala macam, insya Allah bisa ngingetin kita juga, bisa terus juga menyemangatin kita juga, terus bisa mempercepat perjalanan kita tadi.